Jadi kalau ditanya tadi harus kembali kepada Islam, bahwa kita ini tidak sedang baik-baik saja, udah sepakat. Tapi ada alasan yang lain kenapa kita harus menjerumuskan diri kepada Islam. Ada alasan yang lain. Apa alasan yang lain itu? Ada mereka. Saya tanya kepada teman-teman, kapan terakhir kali kita melihat mereka itu tersenyum? Kapan? Apakah mungkin setiap harinya kita membuat mereka itu tercemburut, kesusahan, terbebani dengan sikap-sikap kita? Apakah itu harus kita berikan kepada mereka? Ini harus menjadi pemahaman. Selain kewajiban kita untuk menunjukkan diri kita kepada Islam, ada yang harus kita selamatkan sama-sama. Siapa mereka? Orang tua kita. Kita nggak mau kita enak-enakan paham Islam, tapi membiarkan orang tua kita masuk ke dalam neraka. Bukan dalam surat Al-Baqarah, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Kurang apa coba Allah SWT menerangkan bahwa nanti kondisi di yaumil akhir semua itu nggak peduli. Secinta apapun kita kepada orang tua, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Secinta apapun kita kepada orang tua, besok jangan mau menjadi anak yang gak peduli kepada orang tuanya. Berapa kali, berapa banyak, kapan terakhir kali melihat mereka orang tua kita tersenyum? Bagi yang masih ada lengkap, yang sudah tidak ada, bukan untuk disesali, menyesal boleh, tapi harus melakukan yang terbaik. Saya harus berubah, saya harus memberikan manfaat kepada almarhum, kepada almarhumah orang tua saya. Saya ingin memberikan ladang pahala yang tidak terputus kepada mereka. Bukankah semua amal manusia itu akan terputus kecuali 3? Satu di antaranya adalah anak yang solih dan solih. Gak berminatkah kita menjadi anak yang solih dan solih? Bagaimana cara menjadi anak yang solih? Pelajari Islam, dekati Islam, bina diri kita dengan Islam, selamatkan mereka. Buatlah mereka terus tersenyum tersebab karena sikap dan tingkah laku kita. Bukan sebaliknya. Mau sehebat apa sih kita uang masih diberi orang tua? Mau sehebat apa sih kita senantiasa membebani mereka? Kapan terakhir kali kita membuat mereka tersenyum? Coba ingat kembali. Ini alasan yang paling kuat selain perintah Allah dan Rasulnya untuk menjerumuskan kita, menerjunkan kita kepada Islam. Ada alasan yang ketiga yang ini tidak boleh ditinggalkan. Alasan orang tua kita yang ingin melihat senyum-senyum mereka senantiasa terpancar di wajah-wajah yang luar biasa. Atau apa lagi? Ini enggak ini. Next. Ataukah bahkan kita belum sama sekali membuat mereka bahagia? Coba jawab sendiri dalam hati kita masing-masing. Saya nggak bisa menjelaskan apa-apa. Saya bukan basic dari orang yang paham Islam aja, bukan orang yang kemudian saya membahagiakan orang tua, bukan. Ketika saya ditanya, apakah kamu pernah menyakiti orang tua? Saya jawab pernah. Saya pernah melukai mereka. Dan itu menjadi pengalaman yang terburuk dalam hidup saya. Dan Masya Allah, Alhamdulillah Allah berikan jalan kebaikan itu. Allah pilih teman-teman yang soleh, yang kemudian mengajak saya pribadi untuk mengenal Islam sampai detik ini. Kalau bukankah tersebab Islam, bukan karena teristakan Islam dalam diri saya nggak pernah tahu bagaimana perilaku saya kepada mereka. Sebagaimana seburuk apakah saya kemudian melakukan mereka. Ketika apakah kita tidak pernah melihat mereka tersenyum lagi? Sampai kapan membuat orang tua kita kesusahan? Alhamdulillah Allah anugerahkan orang tua pada saya pribadi berumur panjang. Dan itu kesempatan terbaik bagi saya untuk mengganti seluruh kesalahan saya perbuat di masa lalu. Sebelum penyesalan itu datang, ketika semuanya sudah selesai, dan saya menyesali seumur hidup. Ketika
luka-luka itu masih tertanam kuat di hati mereka. Sampai kapan? Sampai kapan membuat beban terus kepada orang tua kita? Maka tadi teman-teman menuliskan harapan-harapan. Maka saya sangat senang ketika teman-teman menuliskan harapan-harapan, membahagiakan di kebanggaan orang tua. Sangat senang sekali. Tapi kebahagiaan dan kebanggaan itu harus khalidina fiha abada, harus selama-lamanya, bukan urusan dunia, bukan, tapi harus selama-lamanya sampai kemudian akhir, sampai sama-sama masuk ke dalam surga. Itu visi seorang muslim dan tidak bisa kita temukan kecuali dengan belajar Islam. Kita akan berikan investasi kebaikan kepada mereka, kita akan gandeng mereka masuk ke dalam surganya Allah bersama-sama. Apa kita nggak mau? Apakah masih keras kepala kita terus melawan mereka, membentak mereka, menghardik mereka? Gak mau kemudian ketika kita disuruh dan segala macam, sedangkan segala kehidupan tertumbuh sebab bantu kepada mereka. Sampai kapan? Sampai kapan kita membuat mereka terus merasa kekesuhan dengan sikap kita? Apalagi sedangkan waktu terus berlalu, mereka tapi semakin melemah. Ada usia 70 tahun, orang tua kami sudah 65 tahun, sudah sangat repot. Apakah masih tega melihat mereka itu dengan kesusah payahan dan waktu terus berlanjut dan kita belum bisa berbuat apa-apa? Materi kita nggak punya. Apa yang kita materi dunia kita nggak punya, tapi ada satu jalan, ada satu kunci yang Allah sediakan, itu bisa memberikan andalan terbaik bagi kita. Ketika urusan dunia kita tidak punya, tapi investasi kebaikan ini bisa kita berikan kepada mereka. Jadilah anak yang soleh dan solehah. Jadilah anak yang soleh dan solehah. Belajarlah Islam dengan baik-baik. Jangan sampai menyesal kemudian. Tidakkah kita mengingat betapa mereka sangat mencintai kita? Ketika kita masih bayi, terjatuh kita, apa yang dilakukan oleh mereka? Membangunnya dengan kasih sayang. Tapi ketika sudah besar semacam ini, maka kita tega melukai mereka, membiarkan diri kita terjebak kepada keburukan-keburukan dan menjadi beban terberat bagi kehidupan mereka. Mengapa? Sedangkan mereka sejak awal, bahkan sejak dalam kandungan pun, orang pertama yang memberikan doa-doa yang terbaik, lulusan yang pertama yang kemudian tidak semua manusia bisa, orang tua kita sejak dalam kandungan sudah mendoakan kita. Apa kita tidak mau membalas mereka dengan kebaikan? Apakah senantiasa kita memberikan keburukan? Maka saya kira mengingat, pernah gak sih melukai, bahkan penyesalan yang sangat mendalam? Ini harus saya share kepada teman-teman semua akan menjadi pribadi yang lebih baik, siap untuk